Memahami kesadaran, definisi, jenis, dan peranannya dalam kehidupan. Pentingnya memahami kesadaran. Dalam kajian filsafat dan pengalaman sehari-hari, kesadaran merupakan salah satu konsep fundamental yang membentuk cara kita berinteraksi dengan diri sendiri dan dunia sekitar. Kesadaran bukan sekadar mengetahui bahwa kita hidup, bangun, dan sehat, melainkan mencakup kemampuan untuk mengenal diri sendiri dan lingkungan, menjadi waspada, menyerap serta merespon informasi, dan merefleksikan pikiran kita. Pemahaman ini penting agar kita bisa menjalani hidup dengan kualitas yang lebih baik dan memiliki kontrol atas diri kita sendiri. Bukan hanya sekadar menjalani rutinitas secara otomatis. Beberapa istilah yang akan menjadi panduan dalam pembahasan meliputi kesadaran fenomenal consciousness, pengalaman subjektif terkait sensasi dan perasaan. Kesadaran access consciousness, kesadaran yang tidak hanya menyerap, tapi juga menganalisis dan merespon informasi. Kesadaran diri self-consciousness, kemampuan mengenal dan memahami diri sendiri. Eling lan waspodo, istilah Jawa yang berarti sadar penuh dan waspada terhadap pengaruh luar agar tetap mengendalikan diri. Subconscious bawah sadar dan unconscious ketidaksadaran, bagian pikiran yang tidak selalu disadari, tapi berpengaruh besar pada perilaku. 1. Definisi dan dimensi kesadaran. Kesadaran dapat didefinisikan secara umum sebagai pemahaman dan pengenalan terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Dimensi kesadaran ini meliputi pengenalan diri dan lingkungan. Kesadaran melibatkan proses memahami siapa diri kita, dari mana kita berasal, dan bagaimana kita berhubungan dengan dunia. Ini adalah langkah awal yang paling berat, karena setiap orang harus terus-menerus mengevaluasi dan mengenal diri mereka secara mendalam. Waspada dan terjaga. Kesadaran juga berarti keadaan bangun dan terjaga, berlawanan dengan kondisi koma, pingsan, atau ngantuk. Namun, ada perbedaan antara sadar penuh dan setengah sadar, misalnya. Ketidakhati-hatian seperti menjatuhkan gelas, karena kurang fokus menunjukkan kurangnya kewaspadaan meskipun seseorang sedang dalam keadaan bangun. Isi mental dan pikiran. Kesadaran juga diisi oleh pikiran, perasaan, dan refleksi mental. Kesadaran ini mencakup apa yang kita pikirkan tentang diri kita, identitas kita, serta kondisi sosial dan budaya yang kita hayati. Kesadaran sejati bukan hanya sadar secara medis, tapi sadar secara mental dan emosional. Orang bisa saja sedang sadar tapi tidak waspada, dan seringkali istilah tidak sadar digunakan sebagai alasan untuk kesalahan. Kesadaran merupakan spektrum, dari tingkat rendah seperti sadar sekadar bangun tidur, hingga sadar penuh yang melibatkan refleksi dan pengendalian diri. 2. 3 jenis pengalaman kesadaran. Dalam kajian lebih mendalam, ada 3 jenis pengalaman kesadaran yang penting. Phenomenal consciousness, kesadaran fenomenal. Kesadaran jenis ini berkaitan dengan pengalaman indrawi dan perasaan. Contohnya, ketika kita merasakan manisnya minuman, itu adalah kesadaran fenomenal. Namun, seringkali pengalaman ini mengalir tanpa kita sadari secara penuh. Access consciousness, kesadaran akses. Ini adalah kesadaran yang melibatkan kemampuan menganalisis dan memberikan reaksi atas apa yang disadari. Contohnya, jika kita tahu jalan sering macet sehingga memilih jalur lain, itu adalah bentuk kesadaran akses. Ketiga jenis kesadaran ini saling berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjadi manusia yang benar-benar sadar, kita harus melatih ketiga dimensi ini. 7 ciri orang yang sadar. Melangkah lebih praktis, terdapat 7 ciri untuk mengidentifikasi orang yang sadar. 1. Mampu menyerap informasi sensorik penglihatan, pendengaran, bau, rasa, dan sentuhan dengan normal. 2. Dapat memfokuskan perhatian attention pada satu hal dan mengabaikan hal lain. 3. Memiliki intention, yakni keinginan dan tujuan dalam bertindak. 4. Mengenali diri sendiri self-awareness sebagai individu yang unik. 5. Memiliki pengalaman emosional yang hidup dan dapat mengekspresikan perasaan. 6. Bisa membuat keputusan volition secara sadar sesuai nilai yang diyakini benar. 7. Memiliki metakognisi, yaitu kemampuan untuk memikirkan pikiran sendiri. Intinya, kesadaran yang berkualitas membuat seseorang menjadi lebih aktif, reflektif, dan dapat mengendalikan dirinya dibandingkan seseorang yang bertingkah reaktif dan pasif. 4 faktor yang mempengaruhi kesadaran. Kesadaran kita dibentuk dan dipengaruhi oleh 4 faktor utama. Susunan genetik, karakteristik bawaan yang diwariskan secara turun-temurun yang memengaruhi kecenderungan kepribadian dan emosi.
keluarga dan masyarakat, lingkungan sosial dan nilai-nilai yang ditanamkan sejak kecil hingga dewasa dalam keluarga dan komunitas. Sejarah dan pengalaman hidup, peristiwa dan pengalaman yang dialami membentuk pola pikir dan reaksi individu, kepribadian dan pola hidup, pilihan seseorang dalam menjalani hidup, keinginan belajar, serta kesadaran yang terus diasah. Namun demikian, meski lingkungan dan genetik berpengaruh besar, setiap individu tetap memiliki kemampuan untuk memilih apa yang akan diikuti atau ditolak, sesuai dengan konsep Jawa Eling lan Waspodo sadar dan waspada. Ini adalah kunci agar tidak sepenuhnya terlena atau dikendalikan oleh faktor-faktor eksternal. 5. Kesadaran dalam perspektif medis dan psikologis. Kesadaran juga dapat dilihat dari sisi medis dengan beberapa tingkat. Sadar normal, seperti kondisi regular kita ketika bangun. Gelisah dan disorientasi dan apatis, tingkat rendah ketika seseorang kehilangan fokus, bingung atau cuek. Somnolen, soporus, stupor, dan semi-koma, tingkat kesadaran yang semakin menurun, mengarah pada ketidaksadaran dan koma. Di sisi psikologis, ada pembagian kesadaran dari teori modern, misalnya, conscious sadar, pikiran yang kita sadari setiap saat. Subconscious bawah sadar, pikiran dan kebiasaan yang tidak kita sadari, tapi berperan pada aktivitas kita sehari-hari. Unconscious ketidaksadaran isi yang paling dalam dan tidak mudah dijangkau, termasuk trauma dan ketakutan tersembunyi. Pemahaman ini mengingatkan kita bahwa kesadaran manusia sangat kompleks dan tidak sepenuhnya dapat dikendalikan secara langsung. 6. Pendekatan filsafat terhadap kesadaran. Berbagai aliran filsafat menawarkan perspektif berbeda mengenai kesadaran. Materialisme, kesadaran adalah hasil proses fisik dalam otak dan sistem saraf. Tokoh terkait, Thomas Hobbes, Daniel Dennett. Ada dua cabang, materialisme reduksionis kesadaran sepenuhnya dari proses otak, dan non-reduksionis mengakui pengaruh hal lain, tapi tetap dalam materi. Panpsikisme, semua makhluk, termasuk tumbuhan, binatang, dan bahkan organisme mikro, memiliki tingkat kesadaran meski sangat sederhana. Filosofi ini mendorong penghormatan terhadap semua makhluk hidup dan lingkungan, termasuk larangan menyiksa hewan. Dualisme, manusia memiliki dua substansi, jasmani dan rohani, yang berbeda. Kesadaran berasal dari aspek rohani, bukan jasmani. Ini menimbulkan masalah tentang bagaimana keduanya bisa saling berinteraksi. Tokoh, René Descartes. Idealisme, kesadaran bersumber dari ide dan persepsi subjektif. Contoh Plato, yang berpendapat ide-ide adalah bentuk kesadaran asli dan sudah ada dalam pikiran manusia. Gagasan lain berasal dari Georg Wilhelm Friedrich Hegel, yang membagi kesadaran menjadi langsung, reflektif, dan ilmiah. Fungsionalisme, kesadaran bergantung pada input yang diterima pikiran dalam konteks sosial dan budaya. Kesadaran bukan hanya produk otak, tapi juga lingkungan sosial. Fenomenologi, menekankan pengalaman subjek dan intensitas situasi dalam menentukan kesadaran, membiarkan fenomena hadir apa adanya dalam diri kita. Setiap aliran menghadirkan warna yang memperkaya pemahaman kita tentang kesadaran, meskipun kadang rumit, memberikan landasan bagi refleksi mendalam. 7. Model-model kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai pendekatan modern membagi kesadaran menjadi tipe dan level. Tipe kesadaran diri oleh Tasayuri, introspektor, tinggi internal kenal diri, tapi rendah eksternal kurang peduli lingkungan. Psychers, rendah internal dan eksternal, kebingungan dan kurang peduli. Aware, tinggi internal dan eksternal, mengenal diri dan peduli lingkungan. Peliasar, rendah internal tapi tinggi eksternal, peduli pada orang lain, tapi kurang tahu diri sendiri. Tipe level kesadaran Jeff Cooper. Putih, rileks tapi tidak sadar dan tidak siap. Kuning, sadar, waspada, namun santai. Oranye, cemas, was-was, mudah curiga. Merang, tingkat kepanikan bertahan hidup, selalu merasa terancam. Skala kesadaran emosional David R. Hawkins. Dari level negatif, seperti malu 20, rasa bersalah 30, apatis 50, sedih 75, takut 100, dendam 150, hingga ke level positif, seperti keberanian 200, persepsi netral 250, kemauan 310, penerimaan 350, akal bijaksana 400, cinta 500, sukacita 540, dan pencerahan 700 sampai 1000. 7 level kesadaran menurut William to the Mentor in Me. Kesadaran animal, reaktif, mencari kesenangan. Kesadaran massa, mengikuti kerumunan.
Kesadaran aspiration, mulai punya ide tapi belum bertindak nyata. Kesadaran individual, mengekspresikan diri. Kesadaran disiplin, komitmen pada tujuan tertentu. Kesadaran experience, mampu beradaptasi dan belajar dari pengalaman. Kesadaran mastery, respon yang matang dan tidak reaktif. Model-model ini berguna untuk mengevaluasi posisi kita dalam kesadaran diri dan berusaha meningkatkannya. 8. Kesadaran religius, keragaman dan kualifikasi. Selain aspek psikologis dan filosofis, kesadaran juga berupa dimensi religius yang berbeda-beda. Kesadaran ritual, fokus pada pelaksanaan ibadat dan ritual keagamaan. Kesadaran amal saleh, berorientasi pada kontribusi sosial dan kebaikan. Kesadaran mistik, fokus pada pengalaman batin dan kedekatan dengan Tuhan. Kesadaran reflektif, menggunakan akal untuk memahami dan menafsirkan ajaran agama. Kesadaran transformatif, ingin terus berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kesadaran konvensional, mengikuti kelompok atau aliran secara pasif. Kesadaran karisma, mengikuti tokoh spiritual atau guru secara penuh dan tanpa banyak pertanyaan. Memahami beragam jenis kesadaran religius ini akan memudahkan kita untuk menempatkan diri dan mendekati agama secara lebih bermakna dan sesuai kapasitas spiritual masing-masing individu. 9. Cara menjaga dan meningkatkan kesadaran. Agar tetap berada dalam wilayah sadar yang lebih berkualitas, berikut beberapa tips praktis. Berpikir dan merefleksi terus-menerus. Jangan berhenti berpikir tentang diri, lingkungan, dan nilai-nilai yang kita anut. Berempati dan menghayati pengalaman, rasakan dan hayati rasamu serta pengalaman hidup apa adanya, agar kesadaran tetap hidup secara emosional. Bertindak dan evaluasi, jalankan apa yang kamu ketahui baik atau buruk, dan evaluasi secara konsisten, agar tidak tenggelam dalam kesadaran pasif. Kunci utama adalah hidup dengan sadar, tidak hanya sadar secara fisik, tetapi juga sadar secara mental, emosional, sosial, dan spiritual. Membangun kesadaran untuk kehidupan yang lebih bermakna. Dalam perjalanan memahami kesadaran, kita harus menyadari bahwa kesadaran bukan hanya sebuah keadaan fisik banget, melainkan sebuah proses kompleks yang melibatkan pikiran, emosi, pengenalan diri, dan kontrol atas pengaruh eksternal. Kesadaran meliputi berbagai dimensi yang secara simultan membentuk kualitas hidup kita dan cara kita berinteraksi dengan dunia. Kesadaran yang matang menjadikan kita pribadi yang reflektif, responsif, dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan. Faktor genetik, keluarga, masyarakat, dan pengalaman membentuk kesadaran kita, tapi tidak mengunci kita. Kita tetap bisa menentang dan memilih jalan kesadaran yang kita inginkan. Perspektif filsafat menawarkan wawasan yang memperkaya pengertian keanekaragaman kesadaran dan kaitannya dengan eksistensi manusia. Model-model psikologi modern membantu kita mengevaluasi posisi kesadaran dan berusaha meningkatkannya. Kesadaran religius memperlihatkan ragam pendekatan beragama yang dapat memetakan kedalaman hubungan spiritual seseorang. Praktik sederhana seperti refleksi, empati, dan bertindak konsisten dapat menjaga dan meningkatkan kualitas kesadaran. Memahami dan meningkatkan kesadaran adalah proses mulia yang akan membawa kita pada hidup yang lebih bernilai, penuh makna, dan bisa diapresiasi secara mendalam, seperti kata Ibnu Tufail melalui tokoh Hayy bin Yaqzan. Ada perbedaan besar antara hidup dan bangun hidup tanpa kesadaran yang utuh tidak cukup. Kita harus benar-benar bangun agar hidup kita bersinar dan bermakna.